Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel Andi Gravinsi. Oke, seperti biasa kita akan review booster produk kita dari Andi Gravinsi dan IndoRF. Yang mana ini adalah orderan dari customer kita yang kesekian kali dari Saudi Arabia, dari Jeddah. Booster ini memiliki keunggulan ya bisa long transmit di 2000 atau 1800 watt itu, karena ini menggunakan MOSFET yang tidak biasa saya pakai ya. MOSFET terbaru seperti yang desain 10 kilo kemarin saya buat, yaitu menggunakan MOSFET jenis ART 2K0FE, yang mana ini bisa bekerja pada maksimum voltage di 65 volt ya kan? Tapi untuk pengujian kita paling tinggi ya 57 volt ya. Booster ini dilengkapi 5 proteksi inside ya, atau 5 proteksi di dalamnya, yang mana mungkin jarang teman-teman ketahui ya. Builder atau perakit-perakit booster ini menampilkan semua proteksi dan fungsi-fungsinya. Di antaranya proteksi over ada 5 ya. Over input, over output, over temperatur, over fall, dan over SWR atau SWR. Yang mana kalau kita pakai booster ini ya insya Allah aman ya. Kemudian untuk input, si customer minta input yaitu 65 watt, range dari 60 sampai 70 watt. Jadi saya ambil tengah-tengah yaitu di 65 watt saat pengujian ya. Kemudian output itu bisa sampai 2500, 2600 ya, bahkan lebih ya. Tapi kita tetap safety di 2500 ya. Dengan input itu, kemudian saya menggunakan radio ini untuk pengujian ICOM 2200 hotel ya. Baik, kita akan coba review di bagian panel meter. Itu ada indikator bypass, ready, dan protect. Ini bypass, jadi kalau kita saat maintenance ya, ready ini menunjukkan bahwa sistemnya ready, sistem proteksinya, dan ini adalah proteksi sebagai indikator ya. Kemudian ini adalah volt adjust, dan ini operate bypass, upside down, dan digital voltmeter. Kenapa booster Andi Gravinsi kebanyakan ya 90% menggunakan volt adjustment? Ya betul, karena kita mengutamakan kepuasan dan keawetan produk dibanding kita tidak menggunakan volt adjustment. Nanti ketika inputnya yang di adjust, itu sudah pernah kita bahas di video saya sebelumnya. Kalau tanpa adjust itu bisa merusak MOSFET ya, apalagi kita misalnya booster besar 2000 watt, kita menggunakan input yang kurang kan, misalnya anggap 2000 ya kan, itu di input anggaplah misalnya 50 watt. Nah, kalau kita input di 25 itu kan logikanya 1000 watt. Nah, itu yang bahaya. Di rentan waktu tertentu itu bisa merusak MOSFET ya. Kenapa demikian? Karena volt yang tinggi, dB yang cukup, input yang cukup, itulah kerja dari sebuah MOSFET. Tapi kalau input yang kurang, maka dB akan kekurangan. Yang terjadi adalah kita itu kekurangan kekuatan dan memaksakan kekuatan, ujungnya short ya. Dan di pertemuan kita di video saya sebelumnya itu membahas tentang penyebab dari MOSFET yang biasa kita pakai itu cuma ada 2 kondisi, short dan over. Kalau over, ciri khasnya itu pecah, putus serat rambutnya. Kalau short berarti inputnya itu kurang. Itu aja, tidak ada lain selain itu. Daerah, kita ngomong daerah ya. Bagian depan ini, bagian belakangnya kita menggunakan DIN sasis ya. Bisa dilihat ini. Outputnya DIN, ini yang DIN yang bagus ya, menggunakan full teflon yang jenis lebar. Input PL bagus ini. Ini PL-nya sampai maksimum 1 kilo ya konektornya. Tapi kan nggak mungkin dipakai 1 kilo. Kemudian ini ada digital climate untuk AC, dan ini saya menggunakan bed. Jadi nantinya
customer itu sudah dapat jumper ini. Ini panjangnya 107 cm kurang lebihnya. Ini adalah bed untuk input ini ya. Dan ini adalah output kancing 5 kilo untuk output ini ya. Yang mana ini standar bed ya. Jadi saya tidak pakai Daiwa. Dengan cara demikian nanti akan terbaca semuanya masing-masing powernya ya. Kemudian ya ini nanti mini spektrum akan kita nyalakan sebagai acuan aja. Oke, baterainya mau habis ya. Ini ringnya dari 80 sampai 280, cukup lebar ya. Oke, kita akan uji pertama yaitu over temperatur ya. Kenapa kita pakai over temperatur ini belum saya kunci ya, karena saya pengganti over temperatur nanti saya akan transmit bukan transmit, saya akan pengganti menggunakan ujung solder, karena kalau transmit long transmit itu kelamaan ya. Oke ya, kita spill dalamnya seperti apa. Oh bentar, kameranya tertutup. Nah itu dia. Dari tertutup kameraku rupanya. Itu MOSFET-nya menggunakan ART 2K0FE kali 2 ya, dengan combiner sistem menggunakan Wilkinson ya, dan full kabel, tidak ada lilitan kecuali LPF. LPF-nya 3 tingkat di situ, lilitan pertama, tengah, dan ujung ya. Menggunakan 3 tingkat LPF, jadi bisa dipastikan ya bos ini runcing. Jadi bukan sekedar runcing ya, karena kebanyakan orang tuh runcing, ternyata bossernya nggak pakai LPF ya. Dan itu splitter inputnya menggunakan kabel juga 75 ohm. Oke, saya akan nyalakan, saya akan ganti untuk long transmit, tapi bukan long transmit ya. Kalau long transmit nggak akan tercapai, nggak akan protect ya. Kemudian ini juga tidak noise ya, tidak berisik karena menggunakan kipas yang 12 volt. Oke, saya akan coba cek di switch datanya, switchingnya 2 ya. Kita akan ganti ini temperatur 28 karena suhu dingin, karena saya baru pakai tadi booster ini. Saya akan coba sensornya kita panasi pakai ini, apakah dia bekerja temperaturnya. Kita lihat sampai 45 derajat, apakah dia mati. Karena pendingin tebal ya, kita menggunakan pendingin balok sepanjang 30 cm. Pakai solder aja payah ini. Oke, kita coba dekat sini. Ayo, 45 mati, turun dia lagi. Masih dingin ya. Nah, oke. Itu proteksi pertama sudah bekerja. Di sini terbaca over temperatur ya. Bila mana kita long transmit gitu kan dengan kondisi panas, nah ini secara sistem di 45 derajat akan mati. Kemudian secara tidak sengaja misalnya kita terputar volt, di sini saya setting di 57 ya. Jadi Anda bisa lihat di sini. Nah, ini kalau mencapai 57 dia pasti mati. Nah, oke. SWR saya buat paling sensitif 1,2. Ya kalau mau aman sih 1,3 atau 1,4 nggak ada masalah ya. Oke, kita matikan flashnya dulu. Nah, oke. Kita akan coba putar voltnya sampai dia menyentuh protect. Ini semut ya motornya. Nah, di sini terbaca over VDD booster. Boosternya mati otomatis ya. Jadi sudah 2 proteksi yang kita sajikan. Oke, kemudian kita akan lihat untuk over SWR-nya. Saya akan main di sini supaya ganjil ya. Di sinilah. Supaya kalau kita turun ganjil. Ya, ini kita main di watt biasa aja, buat 1000-an ya, 1000-an sama ya, 1000-an.
Inputnya ini 65 watt. Inputnya 65. Oke. Oh ya, kita akan coba over input dulu ya. Kita coba over input. Kita akan pindah ke high. Oke, sudah ya. 3 2 1, apa yang terjadi? Belum saya pencet ininya. Nah, oke. 3 2 1. Nah. Di sini terbaca overdrive. Inputnya kebesaran. Oke, berarti sudah 3 ya. Tadi over input, temperatur, volt. Nah, sekarang tinggal 2, output dan SWR. Kita akan main di SWR yang kacau. Ini masih oke lah ya, masih di sini masih aman sih, masih segini. Saya akan pindah. Oh sorry, ini duplek nyala. Ngaca dia. 1000 ya. Kita akan main di tempat SWR yang bed. Ini masih oke ya, tapi turun wattnya. Ini mulai ngaca. Saya akan turun lagi di sini. 142 sini. 3 2 1. Nah, di sini over SWR. Pada bagian bawah kita akan coba main ke atas. Di atas dari 145 ya tentunya. 14562. Ya, 3 2 1. Masih oke SWR-nya. Dan naik lagi. 462. Nah, oke ya. Sudah 4 proteksi yang kita sajikan. Oke, sebelumnya saya mau kasih tahu teman-teman dulu. Karena kemarin di kolom komentar ada yang nanya, Mas, ini untuk Andi Gravinci ini sama dengan Andi yang di Facebook itu? Beda. Kalau Andi yang di Facebook itu yang suka posting switching, booster BTS, itu adalah anaknya Pak Puji ya, Samsu. Beda. Kalau Facebook saya Andi Setionugroho. Kalau dia beda, nama Andi sama tapi beda. Oke ya, kalau belum tahu, di Facebook saya itu Andi Setionugroho ya, beda ya dengan Andi yang Pak Samsu itu ya. Kita akan naikkan powernya. Ini main di 47 volt 2000 watt ya. Spektrumnya itu ya. Ini off 3 2 1. Bisa dilihat sangat-sangat runcing. Kemudian 2000 watt. Berapa ampere AC-nya? Ini harus diamnya 3 2 1 cerot. 10,8. 2000 watt kurang lah ya. Kita tambah dikit. Ya, kita mau ngobrol panjang di sini nggak masalah di sini ya. Masih aman lah. Karena ini kan apanya kurang nih, masih inputnya. Ya. Kita tambah aja voltnya. Jadi ringnya ini inputnya dari itu 460 sampai 70 protect. Jadi senternya di 65. Ini ya, 2000 watt lebih ya. Ini kancing 5 kilo, 2000 watt lebih. Ampernya 11,4. Aman ya. Kita tambah lagi. Kita akan tambah di volt yang mendekati over 50, 52, 3 2 1 2400. Kita lihat kurvanya 3 2 1 cerot. Nah, ganteng, nggak ada splat. Kita lihat 3 2 1 cerot. Hampir 2500. Kita akan naikkan lagi. Nanti kalau ketemu overvolt, nah kita naikkan voltnya. Karena waktu genjotan lepas kan voltnya naik. Nah, itu bisa langsung terproteksi voltnya. Kita main di 54,5. 3 2 1 2600. Kita lihat 3 2. Ini kancing 5 kilo ya. Itu kancingnya 5 kilo. Nah, 3 2 belum. 3
321 set 2600. Nah, oke. Kita sampai di 2700, nanti akan dia protect, yaitu proteksi terakhir dari booster Andi Grafinsi 55,5. 321. Wow. Ya, sudah ya. Over RF output. Jadi dengan demikian booster ini terlindungi 5 proteksi ya. Kalau mau main aman itu di 2400 ya, 2500 sih masih oke. Walaupun ini palet 2 itu bisa maksimum di ya hampir 3 kilo. Ya, hampir 3 kilo. Tapi ini karena pakai LPF otomatis kan hampir berat ya. Kita coba main di 2500 berapa? 54,8. Ini 26 ya. Ampernya berapa? 2600. 321 cerot. Hampir 15 ampere ya. Hampir 15 ampere. Jadi kalau kita kasih 15,5 dia pasti mati. Oke. Kemudian ampere DC saat perakitan berapa? Peaknya 31 ya. Peak 31. Jadi kalau keluar cuman 2500 itu jatuhnya di ampernya di 29, 28, 29, hampir 30 ya. 2400, 500 lah. Ya kalau di 2700 itu sudah peaknya hampir 31 ampere kali 2, jadi 61 ampere ya. Kita ingat switchingnya, ini switching yang khusus ya, walaupun Vapel tapi kemampuannya bisa lebih dari 70 ampere ya. Oke. Kalau ada teman-teman mau nanya silakan, bisa di kolom komentar, atau ada yang nanya harga, pilih harganya berapa. Harganya ini 23 juta ya. Anda sudah mendapatkan booster ini, powernya di 2500, jumper, colokan list AC, digital protect 5 proteksi, volt adjustment, input 65 atau input request. Oke ya. Kalau kita mau main biasa seperti ini, misalnya di 40 watt, nah, 40 ini lama ini, kita naikkan aja lah, misalnya di 45, 1800 lah. Ini inputnya masih kurang ya, harusnya 65 ya. Ini aja, kalau inputnya turun ya outputnya pasti turun. Ini radionya nggak ada kipas. Oke, cukup ya. 1800 watt. Di sini terbaca 1800 spektrumnya itu. Oke, dengan demikian alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, sukses untuk kita semuanya, dan booster ini bisa insya Allah kita kirimkan besok ke Jeddah, Saudi Arabia melalui export center di Jakarta. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe channel Andi Grafinsi. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.